Bentar kalau betul ponakan nabi soal ramon. Oke, monggo, agen rumus. Sebenarnya pertanyaan ini timbul juga dalam mengatasi kasus-kasus yang kena najis. Ini rata-rata di BPK. Nah ini pun ribut. Nah yang menarik itu adalah di Majmu'. Di Majmu' Qaul-Qadim itu mengatakan suci Qaul-Qadim Muqabilul Asal dan juga madzhab Hanafiyah. Sebenarnya yang perlu kita pahami adalah benar tidak dalam madzhab Hanafiyah itu mujarab hanya terkena angin. Karena ini tidak mungkin ya kalau di dalam terkena sinar matahari kita sisihkan. Tapi di sana ibaratnya pakai aut, sehingga itu terserah. Kalau sinar matahari bisa suci, terkena angin juga bisa suci. Seharusnya seperti itu. Dan ini benar tidak? Ketika hanya terkena angin saja itu sudah bisa suci. Sehingga kalau ompol, katakan ompol yang jeru, ketika sinar matahari, terus jari basahnya cukup dikipas angin. Ini bisa suci apa tidak? Nah itu yang harus kita perdalam. Sebab memang dalam majmu'nya itu hanya saja dalam majmu' itu bahasanya adalah al-ardu atau bumi atau yang lainnya. Nah ini terus ternyata ketika setelah di dalam madzhab Abu Hanifah ini, ternyata setelah pulau pelajari di dalam madzhab Abu Hanifah pun itu tidak akan cukup untuk mensucikan. Aurih di sana itu kalau di dalam madzhab Hanafiyahnya itu malah lebih detail. Ibaratnya pun wa bahasa fi syahrul maniyah faqala hadza bina'un ala anan naso al-warid fil ardi maqulul makna fi anal ardo tajaddaba an-najasata wal hawa yujaffifuha. Ini bahasanya jangan hawa, malah jangan angin, bukan kering, tapi jangan hawa. Wal hawa yujaffifuha. Faqiyasu alaihi ma yujaddu fi dalikal makna alladhi huwa al-ijtidah walakin yalzamu ayat tabaru al-laban wal ajad bijaffah wa ghairu asal wa ikana mufassiran anil ardi liwujudi tasyarruf wal ijtidah. Tetapi memang kados dia Pak Syarif wau ketika ada bumi terus menserap najis, air najasa itu kok nanti terkena angin itu sudah bisa suci, atau terkena sinar matahari itu sudah bisa suci. Karena syaratnya yang pertama itu ijtidah, harus bisa menyerap atau tasyarruf. Nah, pertanyaan kita, keramik kita itu bisa nggak menyerap? Mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang tidak. Sehingga kalau yang bisa menyerap, otomatis ini nanti bisa suci. Itu syarat pertama. Tapi syarat kedua harus ada sames atau ring. Jadi selain ada kipas itu harus mampu menyerap. Sehingga kalau ubi lantai tadi saya kira tidak mungkin untuk menyerap airnya yang najasa, sehingga meskipun itu dikipasi, meskipun itu nanti kena cahaya matahari, maka tetap tidak bisa mensucikan. Makanya meskipun ada kaul lagi, meskipun ada pendapat dengan Dewas Paksa Mbah Mahfuz Wau, fahayat bunu bil jafaf firdil fihi wajhani. Apakah sesuatu itu yang mutanajis itu ketika di bawah iup firdil tidak ada apapun itu bisa suci dengan hanya kering? Apakah bisa suci? Fihi wajhani. Wajhani ada dua pendapat. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan tidak.
itu tidak apa-apa, pokok najis terus kering. Ini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan suci, yang satu tidak. Akan tetapi dalam majmu'nya wajhani itu wahada dhaifun. Di perkhilafan ini menurut Imam Nawawi pendapat yang tidak bisa dipakai. Dhaif lah. Itu kalau di majmu'nya. Menariknya yang di Nihayatul Matlab itu bahasanya bukan dhaif. Dalam Nihayatul Matlab itu bahasanya malah ngeten. Tsumma dzakara ba'dul musannifin ana idza taqamna bi anna saub yadhuru bisamsi fa hal yadhuru bi jafaf fil fa'ala wajhaini. Ada dua wajah, tapi menurut beliau wa hadza fi nihayatil bukti. Pendapat ini sangat jauh dari kebenaran. Sehingga sekali lagi, sehingga ketika memang itu najis itu, ketika najis itu di bawah tidak mendapatkan angin, tidak mendapatkan cahaya matahari, tempatnya tidak bisa menyerap, ini tidak mungkin untuk suci. Meskipun kita menggunakan madhab Hanafiyah. Kalau kasus kasur itu memang bisa suci karena ada dijemur. Ada dijemur. Makanya cara nek omah ngeten iki jenengan mensucikan aras-arasan napa ngepel niku omah dibuka. Rasanya kena cahaya matahari. Dan kena dibuka aku bisa dikipasi cukup dengan cahaya matahari atau kipas angin. Tapi syaratnya menyerap, jadi belum rami. Ini caranya nanti dibuka omah. Aras-arasan misalnya banyu udah dibuka omah. Padahal sering buka omah daripada masak banyu. Jadi ini menurut boleh ada. Ini mantan itu sehingga betul ini nanti tetap dihukumi najis hukumnya meskipun ini kita melihat madhab Abu Hanifah karena memang ada beberapa artikel saya melihat beberapa artikel itu ada yang mengatakan kasur itu bisa suci dengan BTV. Nah ini sama-sama mungkin ubin koma beliau dipadati kali kasur ternyata tidak sama. Pasalnya kasur itu malah lek menjero kok garing itu tetap tidak bisa. Mergo kasur itu tidak bisa ya tasarruf. Ya kasur itu malah nyet najis, bukan kok nyilangi najis, malah najis itu pakane kono. Sehingga sekali lagi meskipun dalam majmu' betul ada khilaf bahwa najis itu ketika pokok najis itu kok hilang ainiyahnya itu bisa suci, itu betul ada khilaf. Tapi yang mengatakan khilaf menurut Imam Nawawi di dalam hadis itu dhaif. Kalau yang haram yang di Nihayatul Matlabnya itu mengatakan Nihayatul Bukti. Nah itu tergantung bahwa misalnya mungkin ibarat dhaif dan Nihayatul Bukti wali dapat atau buatan. Tapi ini betul. Kita tidak memungkiri betul ada khilaf. Tapi ditarjih oleh Imam Haramain dan Imam Nawawi itu mengatakan yang satu dhaif, yang satu Nihayatul Bukti. Ini cara kesimpulan ini ulang untuk ini. Jadi saya cara menyimpulkan gitu. Keramik yang lantai yang terkena najis itu tidak bisa suci meski tidak bisa suci dan termasuk najis hukumnya. Catatan kita cara dibalik catatan. Adapun pendapat yang mengatakan itu suci, menurut Imam Nawawi pendapat ini hukumnya lemah. Sedangkan menurut Imam Haramain pendapat ini jauh dari kebenaran. Ini hanya untuk menolak atau mengcounter orang-orang yang menggunakan kaulnya beliau. Sama ada orang-orang yang menggunakan wah ini sesuci ya berarti ini. Pesannya juga. Sehingga kita harus ada catatan bahwa menurut Imam Nawawi dan Imam Haramain kaul itu pendapat itu di dhaif atau bahkan jauh dari benar. Ini cara ulang di pemikiran Musyafi'i nomor 10. Ini dari kanan itu dari. Oke, yang harus mengajar Hanafi ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Namun sekedhik kene namung damel kaidah mawon kaidah lan kaidah itu muhimatun saking mungkin iki. An-nama asluhu taharatu wa ghalaba al-adoni tanajjusu li ghalabatin najasati fi mislihi fihi qaulani ma'rufani bi qaulil asli waddo ini awil ghalibi arjaka ma'anan tahirun amalan bil asli utara qoyani li anahu adbatu minal ghalibi al muhtalifi bil ahwali wal azmani. Nopo kemawon kang asale suci iku ngomongin kami iki kelindih ana ing penyono najis krana kang kaprah najise barang-barang sepadane ana ing masalah kang mengkene iki ana kaloro kang terkenal kanthi kalorone asal lan dhahir utawa asal lan golib. Kaloro iki kang luwih kuat barang iku suci krana nindak apa kang asal kang bisa diyakinake krana perkara asal iku luwih gampang dibatesi katimbang perkara kaprah kang beda-beda sebab perbedaan kahanan lan zaman krana terkadang siji perkara iku ghalib kaprah kanggo siji daerah nanging lompo kanggo daerah liya. Maksudipun lek saking kaidah punika menawi niku wau namung don saking penyimpulan kula ngapunten niku kados dene niku kan teng deskripsi kan pun nggak ada sisa, nggak ada tanda gitu. Niku suci dengan sendirinya. Betul. Dia kalau main mawon kaidah itu kaidah boleh pahala. Ini Hanafi kan madzhab Syafi'iyah. Tadi juga ngaji Imam apa sanes? Mestinya lah Imam Hanafi madzhabnya Hanafiyah. Tapi udah di sanes Imam Hanafi berarti madzhab Syafi'iyah. Di dalam satu ini sebenarnya nih. Jadi biasanya perkara-perkara itu yang betul diketahui kenajisannya itu memakai kaidah hasan. Al-asal fil umur atau har, al-ghalabah fil umur atau har. Kasus itu tidak bisa kita representasikan itu tidak ibarat itu tidak bisa dibuat acuan pada masa kita karena satu ini jelas ada najisnya. Sehingga kasus itu ibarat itu bisa digunakan untuk orang-orang yang datang ke rumah tamu kan. Cara jangan tamu yang main uang, terus ada cah cilik. Umumnya cah cilik itu kan jadi bisa gitu kan. Umumnya, cara lagi ngomong. Nah ini bagi tamu selama tidak ada air najasa itu boleh tablik alat dan memenangkan tidak ada najis berarti suci. Kaulani asal ini itu hukum asal suci, ghalabahnya suci. Itu perkaranya karena suci. Berbeda kalau kita kasusnya mungkin ngapunten kasus tentang jeding yang di sana tidak bau lah katakan meskipun tidak ada najasa. Itu kita tidak bisa mentablik ini suci, tidak bisa. Itu tidak bisa kita katakan. Nah, kaidah itu ibarat itu karena memang tidak diketahui kenajisannya.
Dan yang kita bahas ini jelas tahapul najas. Jelas loh wong sing madeni. Makanya yang kita pakai itu yang dimajum ini. Yang dimajum itu jelas muqabbil asah atau qadim itu mengatakan suci tapi dengan beberapa rentetan syarat itu. Dan satu-satunya yang mengatakan suci, pokok dihabil asar suci, pokok sudah tidak ada sifat, warna dan bau, itu menurut Imam Nawawi ditajim dhaif. Kalau Imam Haromen ditajim nihayatul budi. Itu menurut beliau berdua, apalagi kita. Masa ya Al-Qur'an ini kalau mesti tajim beliau. Pulau nak mencerahkan itu, tapi hanya untuk menjawab yang ini itu memang itu hanya untuk orang-orang yang tidak tahu bahwa itu najis. Makanya itu ngomongnya ya ini dihukumi suci, mereka itu hukum asari suci atau umumnya gon suci. Lah yang masjid itu umumnya suci. Makanya boleh bermakan itu suci kok enggak. Makanya itu mau benten hasminah wal makan itu benten makin. Itu cara ini sangat di dunia memang ibaratnya sudah jelas, sorry banget di Majmur itu sudah sorry banget, dan di Nihayatul Matlab juga sudah sorry, karena memang ternyata dalam mazhab Hanafiyah pun itu harus ada ijtihad, harus bisa menyerang. Karena prakteknya kita, lantai-lantai kita itu sudah jarang ya. Menurut tukang keramik, kalau tangga tukang keramik dengan granit itu tidak sama. Nek granit itu masih bisa menyerap, tapi kalau keramik sama sekali tidak bisa menyerap. Nek granit itu tetap bisa menyerap karena bukan granit itu tepung batu itu kan tetap bisa menyerap. Tapi kalau keramik tidak bisa. Contohnya ketika kita ngomongnya pulau tanglet, bedanya granit karo keramik. Granit itu nek kena banyu teh itu bekas meniku, dibersihkan tidak bisa. Tapi nek ini dilap bisa, benar. Nek granit menyerap, nek keramik tidak bisa menyerap. Nah, untuk ibarat menyerap itu sebenarnya sudah ada juga di Majmu' ini yang teman-teman juga ada. Ini alasan ini pun ya. Fa'inal ardo jafa yajibu tajibu bisamsi ala kulli. Jadi harus segera menyerap. Saya kira kalau granit tidak mungkin ya langsung menyerapkan, tidak mungkin, pasti tempo jeda. Makanya bagaimanapun juga embuh kok keramik, embuh tegel itu tidak bisa, embuh granit itu saya kira tidak bisa kita katakan suci karena penyerapannya lama cara pulau. Saya tidak tasawur ya cara granit terus mau ada kayak akhir kemudian sehingga memang adu itu tidak pun nyampe cepat. Jadi perkara-perkara yang menyerapnya tidak cepat itu tidak bisa. Untuk yang menjawab itu. Tapi ketika ngomongnya granit tidak bisa, ketika granitnya panas itu langsung garing kok itu. Bener karo keramik. Kok granitnya kena panas, itu kok kena banyu langsung nyerap. Tapi nek keramik itu tidak bisa, sekalipun panas. Granitnya panas sih berarti dan coba kena matahari kan? Betul, dan ruangan kira-kira jadi kompor gas. Kompor gasnya bergedos, berkobongan. Monggo sapi pun bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak melanjutkan di sesuatu harus diuang. Barang nopo mawon itu asline niku suci. Bisa nikah suci mergo kena najis alias bukan najis. Ketika terlebih dan itu pun aturaken. Bila mana kita tahu najis nyapa kok jarane kewajibannya apa? Disucikan. Semoten mawon. Ketika kita tahu najis bahwa itu najis, ya otomatis kita wajib untuk segera
mensucikan. Carane piye lah iku wae. Digawe hukumnya riyen. Di pemotore sigare utak atau sigare sing atos niku seperti telek niku di lap pakai lap sing iso meresap seperti sempet dan sebagainya. Niku hukumnya disirati banyu seperti yang sudah cukup. Kalau najis ini ketika di tempat yang sulit, gonceng tingkat dhuwur kita ngaten dhuwur kena najis, roh, ya nanti pan, lagi apa piye, jojo sampai berat. Jadi kerucut opanya ya butuh rotong mengalir sampai keluar. Lerangono dihilang isek menjadi hukminya. Setelah hukminya lagi bisa setengah gelas itu mawon disoknya wis cukup. Jadi ketika kita tahu najis, kewajiban kita mensucikan. Dihukmiakan dulu. Dihukmiakan. Lek niki sekreti niki nomor 1 niki wae. Kita menyikapi ini semua sifat dan bentuk najis, bau, rasa, rupa tidak ada. Iki bukti yang don ya. Ya don. Tentu itu kasusnya betul don. Don itu kan prasangka tidak jelas. Ini kan jelas wong roh. Wong roh. Karena sibuk. Biasanya lek wong kuno niku tempat dengan najis niku diukeri karo sesuatu. Itu ojo tinggi liwat. Tapi kok kuno Mbak, tanggamu ngono Mbak. Ora jersi tapi kereta. Kereta bedane. Ditulisi ini najis. Biasanya jangan kereta. Bisa botol biasanya. Terus kacang biasanya digawe botol, digawe opo ngono diukeri liwat. Tidak wis ngoten niku, nek secara niki tidak tahu sama sekali tidak ada wujude ya. Tapi mau roh ya. Roh ya. Roh mang nek ora nek najis terus rong koper garing. Terus tidak enek apa-apa nih kita tahu ngerti masa apa itu terpotret itu dijadikan najis hukum minyak. Sepakat ya? Al-Fatihah. Kanti dipun sepakati soal nomor 1 ini otomatis menjadikan nomor 2 ini tidak suci tapi menjadi hukmiyah. Ngoten niki. Artinya ini kalau nomor kali sudah menjadi hukmiyah, tadi sampun jelas cara mensucikannya. Ini perlu pertanyaannya nomor kali. Jika tidak menjadi suci, apakah najis yang ada di keramik yang telah hilang semua sifat-sifatnya termasuk najis yang dimakfu? Termasuk dimakfu nomor. Jika tidak menjadi suci, apakah najis yang ada di keramik yang telah hilang semua sifat-sifatnya termasuk najis yang dimakfu? Soalnya itu ternyata yang dimakfu nama mboten. Enggak, kan saya pendapat sekaligus ibarat. Mungkin enten sing gadah ibarat najis makfu napa mawon. Arahnya kan begitu. Apa saja
saja jenis-jenis najis yang dimampu. Bapak Nanti maksudnya masuk ada pembuatan. Yo karyawan sing malah dimakan dagingnya tuh. Kok sedikit ya. Sulit kok misalnya. Sebelum jawaban Mbak Makrus, kalau badai tanggal umpamanya karpetnya masjid Usisa Alat Aqua itu kan karpetnya dari sitok itu nek mensucikan jelas nek ngubah ya buah aja kapan ngubah ya tak ngolok gede nek ini mungkin bisa lah Usisa Alat Aqua kita kok itu nek mensucikan boleh kena najis pojokan kono apa ya cara mensucikan seperti ini karena nggak mungkin itu kayak diubah lo kayak berat angel bongkar masjid itu Lain-lain. Ini mungkin masuk sesi yang kedua. kan kaitannya karena ini bisa dihukumi sebagai lantai atau tidak. Oke, nanti setelah nomor 2 terjawab nih, ada sesi konsultasi syariah. Monggo, oke, enggak kan? Bapak terus najis makhluk. Masuk najis yang dimampu. Karena yang perkara yang kering itu kadang mampu. Kok barat di anak Tolibin Soifah 126. Qauluhu wa yufa amma jaba min dzikisa ini tuyuri. Terus najis yang di keramik itu yang sudah kering dimampu. Ibaratnya sudah malam mas tapi. Wa yufa amma jaba min dzikisa ini tuyuri. Itu tuyur ya. Kalau itu Oke, saking anak. ada yang lain tambahannya nih kok terusannya. Zakaro itu lanjutannya. Zakaro syarto ini lil amfi wa huma al jafani wa mumil balwa. Ampun mboten Mas. Cukup, oke. Mungkin saking ditune wonten malih. Termasuk di makfu di daerah anak. Sadari mungkin betul. Mau berkali. Memang najis-najis yang dimakan memang ada, seperti dari kotoran binatang yang makul ini bisa dimakan, seperti katanya saya pun ke sana. Dan itu Di Saudi di Mekah itu kotoran apa merpati itu wadah yang kita menghindar itu sulit ya, karena ada masakot. Ketika masakot berkosor yang untuk meninggalkan najis ini bisa dimakan selama tidak mengena pada pakaian kita ketika kita melakukan sholat. Dan kena makrot ya otomatis itu kena najis, mata najis. Kita sulit untuk menghindarkan seperti burung, cecak terjadi garing itu hidupnya rumput mampu sampai ke ini karpet seperti yang disampaikan Mbak Sarif ketika di Masjid Usisa Al-Taqwa ini karpetnya gandeng seperti itu. Kita sulit untuk menghindarkan, dan itu bisa menyerap sampai bekasnya itu nggak ada. Lain bekasnya terus yo mampu yo tadi yo tetap putar najis dia yang lagi juga. Mungkin ya ada cara. Jadi ada yang dimampu memang ada karena sulit untuk memisahkan. menghindari. Ya, menghindari ya. Umur balwa itu sulit menghindari. Dewa masakatun bayang bagi al-iktifa'u bimujaroti izalati osofi najasati lam dasmi
tidak, bukan termasuk gaji. Liana masa kota tasribu taisir walianau yukfang angkul lima yasiku al-ikiratul an-mukama berinya. Jika kita kesulitan untuk menghindari dari najis itu mau, maka cukup dijiani sifat-sifat yang mau sudah hilang, maka akan kembali menjadi suci. Saking bubian dia oke. Mungkin wonten ingkang tidak dimakfu, mungkin wonten ibarat yang tidak dimakfu wonten niki. Tiga nomor dua belum dimakfu, sebabnya kita tahu bahwa memang kena najis. Senajan hilang dijadikan hukumnya, maka kita harus juga menghilangkan itu. Enggak roh seperti itu yang mau, tidak masalah. Kita tahu di situ original. Dia bisa menculikan, dia tidak sulit. Mengapa kita biarkan? Ya, kalau dari dimakul. Mungkin sangat disepakati ini derek bubian yang tidak dimakfu. Mungkin wonten ibarat itu nih. Saking anak wau dimakfu. Dengan syarat, nyala dengan syarat sering meresap dan tidak ada sifat-sifatnya. dan semua sifat-sifatnya. Oke, monggo. Pak Magus. Lihat di sana ini. Bro, lihat. Iki Pak Ari bagi kakles. Ini kaitan dengan nomor 2 nomor boten. Ini ada kaitannya kalian nomor 2 nomor boten. Boten nanti setelah nomor 2 selesai mawon. Insyaallah wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jauh keterangan kaitan dengan yang mampu dengan kriteria yang sama itu jelaskan. Ketika ini menjadi sesuatu yang semampu, maka jawaban dari yang pertama tadi menjadi meragukan. Maksudnya meragukan, yaitu di bagian pertama tadi ada khilafiyah. Meskipun itu dianggap sesuatu yang sifatnya kelompok yang kecil, tapi bagaimanapun juga kita tidak boleh mengambil. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita jawab ma'fu itu juga tidak bertentangan dengan yang awal. Adanya najis ma'fu itu ya karena najis, hanya saja dima'fu. Kalau tidak najis ya nggak usah dima'fu. Jadi najis itu ada dua, ada najis yang tidak dima'fu, ada najis yang dima'fu. Najis yang dima'fu ini hukumnya tetap najis, hukumnya tetap najis, tapi boleh sah sholat di sana. Anda bentene ngoten apa? Bentene ma'fu kali mboten. Itu tetap najis. Tapi yang satu sah, yang satu tidak. Lek ma'fu niku sah sholat di sana. Nah, ini yang kita bahas ketika sudah seperti yang di awal. Kalau yang di awal tadi mengatakan tidak najis, ya sudah, tidak perlu dibahas berdua. Justru karena yang awal itu tetap najis, jadi kita bahas ma'fu apa tidak. Karena ma'fu itu pasti berawal dari najis. Kalau suci tidak ada najis ma'fu. Suci ma'fu benar ya, suci ya suci saja. Nah pertanyaannya, ma'fu apa tidak? Karena najis ma'fu anhu itu ada beberapa kriteria yang harus kita ketahui. Contoh tadi yang ada di yang sudah dikemukakan di yang pertama ada masyaqqah, terus ada umul balwa, kemudian jaffa.
dan ini bisa. Tapi awalnya ada kemampuan itu adanya min dari tuyul. Berani tidak kita mentandingkan, menyamakan, menganalogikan pipis ini dengan dari tuyul. Sebab dari tuyul itu mustasnaya, itu pengecualian, makanya dimampu. Dan biasanya kalau kias itu tidak bisa kias pada perkara yang mustasnaya, tidak boleh. Sehingga dan juga yang di anak tadi ini mas santri ini dan nomor wakilan tadi kok alhamdulillah sih kalau mana ini Ngerti kita ngaji ini kembali Nanti mas santri tadi oh dari boyo Wagian. Oh, tabian. oh santri yang banyak Hanafi, masya Allah. Tabian nih. Oh, tabian. Berarti nasi kurang bikin hadir malik kita nasi kurang. Hanya saja di dalamnya anak niku, tambahnya niku wabakia alayak tamidah almasyah alaih. Jadi ada lagi syaratnya, yaitu tidak boleh mengkosdu sengaja bulat ribu. Nah sengaja bulat ribu ya betul takut dimaafkan. Lepas nih. Sehingga harus ada usaha untuk ikhtiras, harus ada usaha untuk menjaga. Kalau kena najis, ya betul ini lewat sandingi. Betul kalau najis ini betul betul. Sehingga najis maafunan itu sulit sekali. Tidak cukup jafaf, tidak cukup umumul balwa. Juga harus alayak tamidah. Tidak boleh kita menyengaja di sana. Itu. Yang paling sulit menurut kalau ini kasusnya pasti darkutuyur. Hanya darkutuyur, tidak ada yang lain. Yang filmakan loh, yang filmakan. Kalau yang makfudin air itu beda lagi. Ini yang dimakfu yang di daratan di tempat di makam. Kalau air telek iwa ini makfu, najis lagi makfu. Nah ini kita kasus kita, apakah benar pipis yang jadi rupiah itu juga makfuran dengan jafaf saja? Analoginya yang ada itu dari tuyul dan ini umumul balwa. Dan saya kira kalau di rumah tidak mungkin lah terjadi umumul balwa. betul anaknya akeh betul. Saatnya putranya gimana sih Pak? Masih yang ngomong kabeh sak rumah. Itu membahayakan nang panti asuhan untuk tak PPK untuk niku loh Nanti, tapi dengan tidak sholat di situ atau di situ masa minta ya Pak? Kan betul. Kasusnya dari tuyul itu fil masjid, makannya fil masjid.